Eh, kita lanjutkan lagi untuk bagian-bagian terakhir ini. Jadi kita sudah membahas tentang bagaimana profil percepatan partikel gelombang dari gelombang Stokes order 2 di perairan menengah. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana karakteristik gelombang Stokes order 2 di perairan dangkal. Kita memakai persamaan perairan menengah, tapi nilai D-nya kita perkecil. Ya. Untuk elevasi kita rubah D-nya itu dari, nah ini tabel di sini menunjukkan range dari D per GT kuadrat dan H per GT kuadrat. Ya, ini yang 1, 2, 3, 4 sudah kita bahas tadi di perairan menengah. Kedalamannya kita rubah ya, dari 30,48, 24,48 meter, 18,29, 12,19. Untuk tinggi dan periodenya kita ambil nilai tetap, yaitu tingginya adalah 2,44 meter semua. Ya. Nah, kemudian kedalamannya kita turunkan dari 100 feet, 80 feet, 60, 40. Di sini menjadi yang seperti tadi dalam meter. Dan kita turunkan lagi ke 30 feet dan 20 feet. Atau kalau dalam meter adalah 9,14 meter dan 6,10 meter. Tinggi dan periode gelombangnya kita ambil tetap. Sehingga nilai D per GT kuadratnya yang pertama ini adalah 0,0093, H per GT kuadratnya adalah 0,0025. Itu adalah kalau kita plot dalam grafik region of validity adalah daerah intermediate tapi mendekat ke shallow. Sedangkan yang paling bawah 20 feet atau 6,1 meter kedalamannya adalah mempunyai D per GT kuadrat 0,062, H per GT kuadrat 0,0025 adalah daerah perairan dangkal. Ya. Nah, ini adalah nilai-nilai tadi yang dalam elevasi gelombang perairan menengah tadi sudah kita bahas. Zeta 0 adalah amplitudo gelombang Erie atau komponen order pertama. Zeta C adalah amplitudo puncak gelombang atau crash amplitude, dan ini adalah trough amplitudo dari lembah. Ya. Untuk kedalaman 30 meter, maka nilai amplitudo puncak dan amplitudo lembahnya itu tidak berbeda jauh. Tapi semakin dangkal, maka perbedaannya semakin tinggi. Puncak gelombangnya semakin besar, lembahnya semakin pendek. Ya. Nah, pada gelombang berada di perairan dangkal, maka nilai ini akan semakin besar pada nilai amplitudo puncaknya dan amplitudo lembahnya mengecil. Jadi perbandingannya di sini untuk kedalaman air 6,1 meter atau 20 feet, maka amplitudo puncaknya adalah 2 meter, sedangkan amplitudo lembahnya adalah hanya 0,4 meter. Nah, kita lihat bentuk profil di perairan dangkal.
Jadi profilnya ini puncaknya semakin tinggi, dasarnya semakin landai, rata. Ya. Karena komponen orde pertamanya tetap, komponen orde 2-nya semakin dangkal perairan, maka dia semakin tinggi. Sehingga kombinasinya akan membentuk lembah yang berfluktuasi di sini. Ya, tidak hanya mendatar tapi berfluktuasi. Jadi bagaimana kita merangkum elevasinya ini tinggi periode kita ambil tetap terus, kedalamannya kita rubah dari di 12 menjadi 9 dan 6 meter. Elevasi gelombang pertama, komponen gelombang pertama tetap adalah gelombang Erie, ya, dan tidak bervariasi, profilnya tetap pada kedalaman 9,4 dan 6 meter. Namun elevasi komponen keduanya lebih membesar, ya, sejalan dengan berkurangnya kedalaman. Elevasi gelombang stroke orde 2 yang merupakan kombinasi dari kedua komponen ini akan mempunyai nilai puncak yang lebih tinggi dan semakin tajam, ya, serta lembahnya itu semakin rendah dan semakin datar, serta pada perairan yang lebih dangkal lagi dia berfluktuasi. Ini sejalan dengan berkurangnya kedalaman. Nah, ini mungkin secara fisik itu tidak dimungkinkan gitu ya. Nanti kita akan melihat di permasalahan kecepatan. Jadi kalau kita lihat kecepatan partikelnya, maka bentuknya ada fluktuasi di tengah ini. Ada dua fluktuasi di sini. Nah, kalau kita kombinasikan antara kecepatan partikel horizontal dan kecepatan partikel vertikal, maka kita akan mendapatkan bentuk begini. Kita ambil satu saja yang di permukaan, ya, kombinasi U dan V. Profil dari gelombang stroke orde 2 di perairan dangkal menunjukkan pola yang menarik, yaitu ada reverse orbital, ya, orbit yang membalik. Ya, ini terjadi bila elevasi pada lembah itu berfluktuasi naik. Ya, jadi pada lembah ini berfluktuasi naik. Jadi tadinya normalnya ke bawah atau mendatar, ini menaik demikian. Nah, ini menyebabkan kecepatan partikel berputar balik. Nah, berputar balik seperti ini. Nah, ini secara fisik kita sulit bisa menciptakan hal demikian. Nah, bagaimana dengan pola dari percepatannya? Juga ada fluktuasi di sini. Ada fluktuasi sehingga bentuknya menjadi cukup rumit seperti bentuk jantung gitu ya. Kita ambil
Contoh satu saja, misalnya ini di permukaan, ini reverse orbitalnya semakin besar. Ya. Nah, reverse orbital ini lebih kentara lagi dibandingkan dengan aspek kecepatan, tadi kecepatan partikel, dan terjadi dominan pada nilai theta sekitar 1,9 radian per detik dan 4,5 ya radian per detik. Maaf, ini bukan 1,9, 1,5, 1,6 mungkin. Di sini adalah 4,7, maaf. Jadi 1,7 dan 4,7 di sini. Nah, ini ditekankan lagi secara fisik mungkin tidak bisa terjadi, sehingga Stokes order 2 itu tidak cocok untuk meramalkan perilaku gelombang di perairan dangkal. Jadi dari alasan-alasan tersebut adanya reverse orbital dari kecepatan dan percepatan, maka teori gelombang Stokes order 2 tidak akan cocok sekali lagi untuk perairan dangkal. Nah, kemudian bagaimana dengan perairan dalam? Ya. Tentunya proses perhitungannya akan lebih cepat karena persamaannya lebih sederhana dibandingkan dengan teori gelombang di perairan menengah, yaitu zeta sama dengan H per 2 kosinus theta plus pi H kuadrat per 4 lambda W0 panjang gelombang di perairan dalam dikalikan kosinus 2 theta. Sedangkan persamaan kecepatan partikelnya adalah seperti di persamaan 22 dan 23. U adalah pi H per T eksponensial kali Z kosinus theta atau sama dengan H per 2 omega eksponensial kali Z kosinus theta. W-nya adalah H per 2 omega eksponensial kali Z sinus theta. Sama dengan di perairan dalam untuk teori gelombang Airy. Untuk percepatan partikelnya juga sama dengan persamaan gelombang Airy. Nah, dengan demikian program komputer yang kita tulis misalnya untuk Stokes order 2 di perairan menengah dapat langsung digunakan untuk menghitung perairan dalam. Nah, contohnya bagaimana? Ini kita perbesar kedalaman air dari tadi berapa 100 feet menjadi 400 atau 121 meter, tinggi periode tetap D per GT-nya D per GT kuadrat adalah 0,1242, H per GT kuadrat adalah 0,0025, maka masuk dalam kategori deep water. Nah, bisa dilihat di sini bahwa pada kedalaman yang besar, maka bentuk dari gelombang Stokes order 2 itu sangat mendekati gelombang Airy karena komponen order 2-nya ini nilainya semakin kecil. Ya. Kalau kita naikkan lagi di perairan misalnya 150 meter, 200 meter, maka bentuknya semakin dekat
atau bahkan sudah sama dengan Airy, yaitu amplitudo Airy adalah 1,22, amplitudo crest-nya dari gelombang stroke order 2 adalah 1,25, lembahnya ini adalah 1,19, sudah semakin dekat. Nah, ini adalah komponen kecepatan partikel pada arah horizontal dan vertikal, mirip dengan Airy, ya. Dia mempunyai orbit lingkaran sama dengan Airy, ya. Kemudian untuk orbit percepatan partikelnya juga sama dengan Airy. Bentuknya adalah lingkaran dari kombinasi U dan V. Ya. Jadi demikian saudara-saudara apa yang harus saya jelaskan tentang teori gelombang Stokes order 2, penurunan persamaan velocity potensial, penurunan persamaan elevasi, kecepatan dan percepatan partikel, serta contoh perhitungan untuk perairan menengah, perairan dangkal, dan perairan dalam. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa diterima dengan mudah dan mudah dipelajari, mudah selanjutnya dipahami. Dan ini adalah referensi yang saya kira cukup mewakili untuk teori gelombang Stokes order 2. Ada Chakrabarty, ada Dawson, Su, tahun 87, 83, 84, seterusnya. Silahkan Anda bisa melihat lebih lanjut atau dari referensi-referensi yang lain. Baik, terima kasih. Selamat belajar.